Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan terkait tentang BOP. Jadi, BOP merupakan salah satu bentuk kerjasama atau bentuk hukum internasional yang lahirnya dari kebutuhan berbagai negara. Oke. Untuk lebih lanjutnya, silakan simak video kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bagaimana Indonesia menyatakan persetujuan terikat pada BOP. Dalam hukum internasional, persetujuan negara untuk terikat pada BOP itu dapat disebut dengan consent to be bound, yang dimana diatur dalam Vienna Convention on the Law pada tahun 1969 atau dapat kita singkat menjadi VCLT. Dalam pasal 11 VCLT ada mencakup beberapa instrumen, yaitu ada penandatanganan, ratifikasi, eksesi, dan cara lain yang telah disepakati. Dalam konteks BOP ada dua instrumen yang sangat relevan. Yang pertama yaitu ada penandatanganan dan yang kedua ada ratifikasi. Penandatanganan di sini yaitu adanya niat politik, namun belum diakui secara menyeluruh dalam hukum. Sedangkan ratifikasi di sini yaitu persetujuan definitif, tapi sudah diakui secara menyeluruh dalam hukum. Di Indonesia, mekanisme ratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mengenai perjanjian internasional, di mana ratifikasi ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada perundang-undangan dan peraturan presiden. Perundang-undangan di sini ada butuhnya persetujuan DPR, sedangkan peraturan presiden di sini itu tergantung dengan konteks materi perjanjiannya. Setelah consent to be bound dinyatakan, maka Indonesia akan terikat secara menyeluruh dalam ketentuan BOP dan tidak dapat mengabaikan kewajiban secara sepihak, sebagaimana seseorang yang tidak dapat mengabaikan pasal yang sudah terikat dalam kontrak yang sah. Persetujuan dapat dicabut jika melalui mekanisme yang sudah diatur dalam perjanjian dan hukum internasional yang ada. Nah, setelah kita memahami gimana caranya BOP itu mengikat Indonesia, selanjutnya muncul pertanyaan baru. Gimana kalau misalkan kewajiban-kewajiban di BOP itu bertentangan dengan Indonesia? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita melihat dulu dari asas dasar dari hukum internasional, yaitu Pacta Sunt Servanda. Jadi, Pacta Sunt Servanda itu diatur dalam pasal 26 Vienna Convention on the Law of Treaties, yakni menyatakan bahwasannya perjanjian itu mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Artinya negara-negara yang mengikat dengan perjanjian BOP tidak bisa semena-mena untuk melaksanakan kewajiban mana yang mau dilaksanakan dan yang diabaikan. Dalam konteks Board of Peace terkait dengan kewajiban-kewajiban dan kontribusi dana, perlu dikritisi lagi nih, apakah kewajiban-kewajiban tersebut akan merugikan Indonesia ke depannya? Nah, yang pertama, dalam aspek kedaulatan negara, apabila mekanisme BOP itu langsung mengikat negara Indonesia tanpa adanya ratifikasi atau persetujuan dari hukum nasional. Nah, hal tersebut itu dapat mengancam kedaulatan negara Indonesia karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, potensi intervensi dalam kebijakan nasional. Nah, kalau misalkan BOP dapat mempengaruhi kebijakan Hankam di Indonesia, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip intervensi yang terdapat dalam hukum internasional. Yang ketiga, tekanan politik internasional. Apabila keanggotaan dalam BOP dapat mendorong Indonesia untuk mengikuti sikap politik tertentu, maka hal tersebut berarti mempengaruhi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini telah dianut oleh Indonesia. Yang keempat, kewajiban finansial. Apabila BOP mewajibkan seluruh anggotanya untuk berkontribusi dana tanpa adanya keringanan untuk membayarnya, maka hal tersebut dapat berpotensi untuk membebani keuangan negara masing-masing. Nah, yang terakhir atau yang kelima, dampak terhadap hubungan bilateral. Komitmen Indonesia dalam BOP dapat mempengaruhi hubungan dan negara lain yang memiliki kepentingan berbeda dengan BOP. Meskipun Pacta Sunt Servanda mewajibkan Indonesia untuk menaati perjanjian, hukum internasional tetap menyediakan jalan keluar apabila terdapat kewajiban-kewajiban atau tujuan yang tidak tercapai, yakni dalam pasal 62 Vienna Convention on the Law of Treaties, yaitu kemungkinan untuk menarik diri dari keperjanjian apabila terjadi perubahan yang mendasar terhadap dasar dibuatnya perjanjian. Lantas, apakah Indonesia sebagai negara keanggotaan BOP dapat menarik diri apabila terjadi keadaan-keadaan tertentu? Belakangan ini muncul kemungkinan bahwa Indonesia keluar dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian, yang dimana hal ini Indonesia menyadari bahwasanya perjanjian internasional itu tidak sesuai dengan tujuan awal.
Nah, apakah dengan Indonesia keluar dari board office ini harus menggunakan mekanisme hukum yang jelas atau hanya boleh dilakukan oleh Indonesia secara sepihak? Secara umum, klausul mengenai pengakhiran atau withdrawal clause dalam suatu perjanjian internasional itu biasanya telah diatur secara tegas di dalam teks perjanjian itu sendiri, yang dimana di dalam teks yang sudah ditentukan board office yang diinisiasi oleh Amerika, dalam hal ini Presiden Donald Trump. Nah, mekanisme pada umumnya itu mensyaratkan adanya pemberitahuan resmi dari negara anggota kepada sekretariat atau pihak penyelenggara dalam jangka waktu tertentu sebelum penarikan diri berlaku efektif. Artinya, Indonesia itu tidak dapat langsung keluar begitu saja hanya karena menilai tujuan perjanjian ini tidak tercapai. Dalam perspektif hukum internasional, prinsip ini juga sejalan dengan ketentuan Vienna Convention on the Law of Treaties yang menegaskan bahwa suatu negara tetap terikat pada kewajiban perjanjian selama proses penarikan diri belum efektif secara hukum. Nah, prinsip ini juga sejalan dengan prinsip Pacta Sunt Servanda yang mengharuskan setiap negara itu menjalankan perjanjian dengan itikat baik. Lalu, bagaimana sih dengan isu bahwa Indonesia tetap harus membayar kontribusi walaupun Indonesia itu menarik diri dari organisasi board office? Nah, hal ini perlu kita luruskan dan perlu kita klarifikasi bahwasanya pada dasarnya kewajiban pembayaran setelah penarikan diri itu sangat bergantung pada jenis kontribusinya. Jika kontribusi itu tersebut itu bersifat wajib dan telah menjadi kewajiban sebelum tanggal efektif penarikan diri, maka kewajiban itu tetap harus diselesaikan. Namun sebaliknya, apabila kontribusinya bersifat sukarela, maka negara yang terkait itu tidak wajib untuk membayar daripada kewajiban yang angkanya mencapai 1 miliar US dollar. Dalam hal ini juga sudah dipertegas oleh pemerintah kita melalui Mayor Teddy Seskap daripada Indonesia yang dilansir dari CNBC bahwasanya Indonesia ini belum membayar terkait dengan kewajibannya, sehingga Indonesia belum dikatakan sebagai anggota terikat atau anggota penuh di dalam board office. Dengan demikian, narasi bahwa Indonesia akan terus dibebani pembayaran tanpa batas waktu setelah keluar dari board office atau BOP itu sebenarnya kurang tepat dan perlu dipahami secara proporsional. Penarikan diri dari suatu organisasi atau perjanjian internasional tetap harus tunduk pada prosedur hukum internasional dan kewajiban finansialnya pun bergantung pada ketentuan perjanjian serta status kewajiban yang telah ada sebelumnya. Yang dimana pada akhirnya isu ini menjadi penting untuk kita memahami bahwasanya mekanisme hukum itu dalam hal ini hukum internasional itu sangat rigid dan sangat syarat mekanisme yang ketat. Nah, teman-teman, kita sudah memahami bahwa setelah Indonesia terikat dalam Board of Peace, Indonesia wajib menjalankan isi perjanjian berdasarkan Pacta Sunt Servanda. Nah, namun dalam hukum internasional, sebenarnya ada mekanisme yang memungkinkan suatu negara untuk tidak sepenuhnya terikat pada salah satu pasal, yaitu melalui reservasi. Menurut pasal 2 ayat 1 huruf D Konvensi Wina 1969, reservasi adalah pernyataan sepihak dari suatu negara ketika menandatangani atau meratifikasi perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengecualikan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan tertentu dalam perjanjian tersebut. Jadi, sederhananya, reservasi berarti Indonesia menerima perjanjian tersebut tapi tidak ingin terikat pada pasal yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Namun, reservasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan sesuai dengan pasal 19 Konvensi Wina 1969 di mana menjelaskan bahwa reservasi tidak diperbolehkan apabila dalam perjanjian tersebut secara jelas melarang adanya reservasi atau apabila reservasi bertentangan dengan tujuan utama perjanjian tersebut. Contohnya, jika Indonesia ingin mengajukan reservasi terhadap kewajiban pengiriman pasukan perdamaian dalam Board of Peace, maka harus dilihat apakah kewajiban tersebut merupakan bagian inti dari tujuan BOP. Jika iya, reservasi bisa ditolak karena dianggap bertentangan dengan tujuan perjanjian. Selain itu, negara anggota lain juga dapat menyatakan keberatan terhadap reservasi Indonesia berdasarkan pasal 20 Konvensi Wina 1969, yang artinya reservasi mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan negara hukum lainnya. Nah, reservasi juga wajib dibuat secara tertulis sesuai dengan pasal 23 Konvensi Wina agar perjanjian dapat sah secara hukum. Jadi, Indonesia tetap bisa mengajukan reservasi dalam Board of Peace selama tidak dilanggar oleh perjanjian dan tidak bertentangan dengan tujuan utama Board of Peace. Pertanyaan klasik dalam hukum internasional adalah apa yang terjadi apabila hukum nasional suatu negara
bertentangan dengan kewajiban internasionalnya. Nah, dalam konteks Board of Peace ini, persoalan ini menjadi penting ketika terdapat kewajiban internasional yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Hukum internasional memberikan jawaban yang tegas melalui pasal 27 Vienna Convention on the Law of Treaties. Nah, yang menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya sebagai alasan untuk tidak melaksanakan perjanjian internasional. Nah, artinya, apabila Indonesia telah terikat pada Board of Peace, maka Indonesia tetap berkewajiban melaksanakan ketentuan tersebut meskipun terdapat aturan nasional yang bertentangan. Namun dalam praktik ketatanegaraan, Indonesia menganut paham dualisme, yaitu pandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah. Karena itu, suatu perjanjian internasional tidak otomatis berlaku di Indonesia, melainkan harus melalui proses ratifikasi dan transformasi ke dalam peraturan nasional. Berbeda dengan negara yang menganut monisme, Indonesia mensyaratkan adanya dasar hukum nasional agar kewajiban internasional ini dapat diterapkan secara efektif oleh lembaga negara, aparat pemerintah, maupun pengadilan di dalam negeri. Konsekuensinya, kewajiban Indonesia dalam BOP sebenarnya sudah mengikat dalam perjanjian internasional sejak Indonesia menyatakan consent to be bound. Tetapi pelaksanaannya di dalam negeri masih memerlukan undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi teknis lainnya. Misalnya, apabila BOP mewajibkan pembentukan unit khusus untuk misi perdamaian, maka pemerintah Indonesia tetap harus menyediakan dasar hukum mengenai kewenangan, struktur organisasi, dan anggaran bagi unit tersebut. Tanpa payung hukum nasional, kebijakan tersebut dapat mengalami hambatan bahkan digugat dalam sistem hukum domestik. Meskipun demikian, paham dualisme tidak berarti Indonesia dapat mengabaikan kewajiban internasionalnya. Oleh karena itu, ratifikasi perjanjian internasional bukan hanya tindakan diplomatik, tetapi juga menuntut kesiapan hukum nasional agar kewajiban internasional dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan tanggung jawab internasional bagi Indonesia. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi analisis apakah terdapat ketentuan dalam BOP yang berpotensi bertentangan dengan jus cogens dalam hukum internasional. Jus cogens merupakan norma tertinggi di dalam hukum internasional yang harus diikuti oleh semua negara dan tidak boleh dilanggar oleh perjanjian apapun. Ketentuan ini diatur dalam pasal 53 dan pasal 64 Konvensi Wina tentang hukum perjanjian. Jika suatu perjanjian bertentangan dengan jus cogens, maka perjanjian itu secara otomatis menjadi tidak sah. Norma jus cogens mencakup larangan terhadap genosida, agresi militer, perbudakan, penyiksaan, serta hak suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri atau self-determination. Dalam konteks BOP, isu yang paling relevan adalah hak rakyat Palestina untuk merdeka dan terbebas dari penjajahan. Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-Undang 1945 memiliki komitmen untuk menolak segala bentuk kolonialisasi. Oleh karena itu, jika ada ketentuan dalam BOP yang secara langsung atau tidak langsung memberikan legitimasi kepada pendudukan Israel di Palestina, maka ketentuan tersebut bisa dianggap bertentangan dengan jus cogens. Selain itu, jika BOP mendukung tindakan agresi bersenjata atau mengabaikan hak-hak rakyat Palestina, Indonesia tidak seharusnya ikut melaksanakan ketentuan tersebut. Dalam hukum internasional, negara yang memberikan bantuan atau dukungan terhadap pelanggaran jus cogens juga bisa diminta pertanggungjawaban secara internasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu berhati-hati dalam berpartisipasi di BOP agar tetapi sesuai dengan hukum internasional, prinsip-prinsip kemanusiaan dan amanat konstitusi negara. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan Board of Peace atau BOP adalah bahwa keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional harus dilakukan sesuai hukum internasional dan hukum nasional. Berdasarkan visi ALTI 1969 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Indonesia dapat menyatakan persetujuan untuk terikat dalam perjanjian internasional. Setelah menyetujui, Indonesia wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikat baik sesuai prinsip Pacta Sunt Servanda. Namun, Indonesia tetap dapat mengajukan reservasi melalui negosiasi ulang atau menarik diri
apabila terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional, karena Indonesia menganut paham dualisme. Setiap kewajiban internasional juga harus disesuaikan ke dalam hukum nasional agar dapat diterapkan secara sah. Selain itu, Indonesia harus memastikan bahwa isi BOP tidak bertentangan dengan norma jus cogens seperti larangan pelanggaran HAM berat dan agresi. Jadi, partisipasi Indonesia dalam BOP perlu dilakukan secara hati-hati agar tetap menjaga perdamaian dunia tanpa mengabaikan kedaulatan dan kepentingan nasional. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian memahami posisi Indonesia dalam hukum internasional, khususnya pada Board of Peace atau BOP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.